Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita umat manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan itu tidak akan pernah dicapai oleh seseorang kalau hatinya ada masalah yang tidak diatasi, tidak dicarikan solusi secara serius. Seberapa banyak prestasi yang dia dapat, kalau hatinya masalah, dia tidak akan pernah berjumpa dengan yang namanya kebahagiaan. Apalagi yang menempel di dalam hatinya itu penyakit hasad. Nabi itu dawuh gini, orang yang hasad, di dalamnya ada iri, ada dengki kepada orang lain. Hasad itu kata Nabi, ya'kulul hasanat, bisa memakan, memupuskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia. Sujudnya, bacaan Al-Qur'annya, semuanya tidak bernilai kalau di dalam hatinya masih ada sifat hasad. Apa sebenarnya definisi hasad? Definisi iri yang sering disebut-sebut oleh orang itu. Kamu jangan iri, kamu jangan dengki. Hasad itu kata sebagian ulama, tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Berharap-harap kalau ada orang mendapatkan nikmat, nikmatnya itu segera hilang. Dia tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Dia tidak rela kalau ada temannya, sahabatnya, orang-orang di sekitarnya mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Taimiyah itu menyebutkan bahwa hasad itu al-bughdu wal karaha lima yarahu. Dia itu tidak suka, tidak senang atas apa yang dia lihat, min husni halil mahsud, dari capaian kebaikan yang diterima oleh orang yang dia hasati. Jadi tidak senang, benci kalau ada orang sukses, benci kalau ada orang mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah penyakit yang kalau kita melihat situasi yang ada, kita tidak menjumpai gimana cara mengobatinya di Dr. Sutomo misalnya, di RSAL dan lain sebagainya. Nggak ada spesialis penyakit hati itu. Lalu bagaimana kita ingin mengobati hati kita agar bersih, agar bahagia melihat orang lain bahagia, agar amal kita itu tidak hilang begitu saja? Maka kata Imam Al-Ghazali, agar hati kita ini menjadi bersih, dijauhkan dari yang namanya penyakit hasad, kata Imam Al-Ghazali, seseorang harus punya ilmu. Gimana ilmunya? Dia harus sadar bahwa orang kalau punya penyakit hasad itu yang dirugikan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana tidak rugi orang lain yang bahagia, dia yang larut dalam kesedihan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi jauh-jauh hari itu sudah bilang bahwa di dalam tubuh ini ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau mudghah ini baik, kata Nabi, saluhal jasadu kulluh, semuanya akan menjadi baik. Tetapi kalau ininya rusak, kalbunya rusak, fasadal jasadu kulluh, semuanya akan menjadi rusak. Kualitas elektronik, TV yang besar, mobil yang bagus, itu ditentukan mesin di dalamnya. Kalau mesin di dalamnya bagus, semuanya insya Allah bagus. Begitu manusia, kalau mudghahnya bagus, hatinya bagus, semuanya akan menjadi bagus. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari jaga hati ini. Jangan sampai kita punya penyakit hasad, karena penyakit hasad itu
menggugurkan, menghapuskan amal baik kita, dan penyakit hasad itu membuat rating kita di hadapan Allah tidak naik-naik. Hidup kita semakin susah karena yang muncul di dalam dirinya adalah kebencian, ya, ketidaksukaan atas nikmat yang didapat oleh orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.